Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak melanjutkan kajian kita pada hari ini, semuanya hadir? Alhamdulillah. Kita melanjutkan materi pembelajaran kita berkaitan dengan fikih. Dalam hal ini pengurusan jenazah, dan pada pagi hari ini cukup ketat pembagian waktunya. Kegiatan kita ini pembagian waktunya. Oleh karena itu Bapak mengharapkan Anda betul-betul memperhatikan sehingga apapun informasi yang Bapak sampaikan, Bapak harapkan kalian tidak lepas dari perhatian. Standar kompetensi kita memahami hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Lalu kompetensi dasar atau target kita pada hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Yang kedua, memperagakan atau mendemonstrasikan tata cara pengurusan jenazah. Jadi perhatian kita, target kita hari ini demonstrasi secara teori pada pertemuan yang lalu sudah Bapak jelaskan. Ada yang masih ingat apa saja kewajiban kita umat Islam yang masih hidup terhadap muslim yang sudah meninggal dunia? Saja yang harus kita lakukan terhadap jenazah itu apa-apa saja? Jadi ada 4 kewajiban. Lalu apa hukum yang paling bagi kita yang masih hidup? Kifayah. Oke. Nah, secara teori sudah Bapak jelaskan. Hari ini kita masuk ke 2 jam kedua, yaitu bagaimana tata cara mengurusi jenazah ini. Baik dalam hal memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Ya mungkin yang menguburkan hanya sifatnya kita melihat audio visualnya saja, sedangkan memandikan, mengafani, dan menyolatkan kalau memang waktunya mencukupi 3 jenis kegiatan ini kita demikian. Oke? Bukti atau indikator bahwa kita berhasil hari ini, saya kira bisa dibaca di sini. Tidak perlu saya bacakan. Oke. Tata cara memandikan, mengafani, menguburkan, dan menyolatkan. Syarat wajib jenazah itu dimandikan. Dia orang Islam. Jenazah yang non-Islam tidak wajib dimandikan. Kalau kita menyolatkan dan memandikan sesuai dengan syariat Islam, orang yang non-Islam itu salah apa? Ya. Ada sebagian tubuhnya walaupun sedikit. Ya kalau tidak ada tubuhnya, jasadnya, apa yang mau dimandikan? Rukun mandikan itu ada yang dimandikan, ada yang dimandikan, ada alat mandi. Dia bukan mati syahid. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Lanjut. Secara teknis, yang berhak memandikan jenazah itu lihat dari segi jenis, dia sama jenis. Laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, kecuali muhrim boleh silam. Laki-laki memandikan perempuan, perempuan memandikan, atau memandikan anak kecil, boleh lain jenis.
Yang diutamakan adalah keluarga dekat. Bisa menyimpan rahasia. Orang yang memandikan jenazah itu bisa menyimpan rahasia. Mengapa? Ketika orang memandikan jenazah, semua badannya harus dilihat. Pada bagian-bagian yang semasa hidup tidak boleh dilihat, justru ketika memandikan dia menjadi jenazah harus dilihat supaya dia bersih. Dan kalau memang ada cacat tubuh, ada sesuatu yang tadinya dirahasiakan, dia bisa menyimpan rahasia itu. Karena kalau dia tidak menyimpan rahasia, ini bakal menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis atau muhrim atau suami istri, maka jenazah itu cukup ditayamumkan. Umpamanya di suatu daerah itu orang itu meninggal dunia, muhrim tidak ada, yang sejenis tidak ada, seorang perempuan diam di komunitas semuanya laki-laki, dia meninggal dunia. Ditayamumkan. Teknis tayamum saya kira Anda sudah paham ya. Ini tata cara memandikan jenazah bisa dibaca karena waktu kita. Niat itu cukup. Aku memandikan jenazah ini karena Allah, cukup itu saja. Jangan terhalang gara-gara Anda tidak bisa niat. Niat itu ada di hati. Cukup dilintas, saya bismillahirrahmanirrahim, saya memandikan jenazah ini karena Allah, itu saja. Meratakan air ke seluruh tubuh sebaiknya 3 kali atau lebih jika dipandang perlu. Memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Maksudnya contoh siraman 3, 5, 7 seperlunya. Saya kira kalau sampai 5, 12, 13, 17 nanti jenazahnya menggigil. Ya. Ganjil. Kenapa? Karena Rasulullah senang yang ganjil. Tempat jenazah di tempat yang tertutup dan agak tinggi. Tempat tertutup. Kalian tahu dengan kain basahan? Kalau bahasa daerahnya telasang, sampang. Ya. Untuk ala kadarnya menutup. Berdoa dan seterusnya. Sekarang itu memandikan. Kita lanjut dengan mengkafani. Mengkafani disunahkan warna putih. Satu lapis minimal, dan itu yang wajib. Mendua, mentiga, mengeempat, menglima lapis itu sunat. Yang wajib satu lapis, laki-laki maupun perempuan. Melebihkan dari satu kain itu sunat. Ingat prinsip azas kesederhanaan, tidak berlebihan, baik dari segi jumlah maupun kualitas kainnya. Jangan kain kafan beli wol, ini mubazir. Kalau dia sedang melakukan haji dan umroh, tidak perlu diberi harum-haruman, bersih sifat maupun bahan. Apa sifat? Bukan dari mencuri, merampok, itu maksudnya. Bukan bahan ya bahan. Karena sholat jenazah seperti sholat-sholat yang lainnya, rukun sholat jenazah niat, kalau mampu berdiri, kalau tidak mampu ya seperti kita sholat-sholat biasa, duduk, berbaring. Membaca surah Al-Fatihah sudah takbir pertama. Membaca salawat kepada Nabi setelah takbir kedua,
membaca doa untuk jenazah sudah takbir ketiga pun membaca doa untuk jenazah sudah takbir yang keempat. Jadi ada berapa takbir? 4 takbir. Ada berapa rukuknya? Bagus. Sholat jenazah tidak rukuk. Kemudian ditutup dengan salam. Ini lapas doa. Allahumma lahu. H. Kalau jenis jenazahnya perempuan 1 orang. Ini ada atau kita dapati pada doa setelah takbir yang ketiga dan yang keempat. Doa. Ini setelah takbir ketiga dan keempat. Jangan lupa merubah kata ganti orang ketiga pada kalimat firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu la tahribna ajrahu. Bu di sana ini contoh doa untuk jenazah itu 1 orang laki-laki. Dalam kurung ha dirubah jika jenazah itu 1 orang perempuan. Kalau jenazah itu banyak, bu ha diganti dengan bu orang ketiga jamak. Bu itu penggantian kata ayat. Dalam buku silakan Anda baca ya. Sekarang menguburkan jenazah kewajiban yang terakhir. Cara menguburkan ini jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Laki-laki. Kalau kita ini saya belum pernah perempuan masukkan mayat ke dalam lubang kubur. Tapi siapa tahu nanti ke depan situasi darurat yang perempuan jangan Anda biarkan mayat itu. Bahasa Palembangnya itu kapal. Kata Pak Umaidi yang menguburkan itu harus laki-laki, sehingga Anda biarkan dia terkapar. Begitu, ya darurat. Kenapa? Ini persoalannya terletak pada soal tenaga dan mental. Kalau perempuan itu karena dia rasanya tinggi, dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jenazah diletakkan di lubang lahat. Jadi dalam lubang ada lubang. Di situ posisinya nanti kita lihat. Letakkan bantal tanah. Kalau Anda menyaksikan ketika menguburkan jenazah itu, para pentajia, pengikut jenazah itu betul-betul sibuk membulat-bulatkan tanah. Itu fungsinya untuk menjaga supaya jenazah itu tidak bergerak. Dan bergerak dalam artian ketika dimiringkan, ketika dilepas jadi terlentang. Tapi kalau dia diganjal gitu kan, dia tidak tetap miring. Karena posisi kita bukan melongkok, bukan terlentang, tapi miring posisi kita. Mengapa? Karena muka kita harus diciumkan, ditempelkan di tanah samping yang lahat itu. Demikian juga ujung jari kaki. Makanya kain kafan itu harus dibuka. Ya kan? Ditempelkan di sana. Oke, sampai di sini penjelasan singkat saya berkaitan dengan tata cara melaksanakan 4 kewajiban terhadap jenazah seorang muslim menurut syariat Islam. Dengan penjelasan tadi ditambah bacaan Anda di dalam buku, saya mengharapkan kalian bisa mempraktekkan. Namun sebelumnya kita lihat audio visualnya, mulai dari memandikan nanti sampai menguburkan. Ya. Kita menurut saya
simak visualnya. Pada bagian ini, kita dapat menyaksikan tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Hal-hal yang dipersiapkan Ini media terlebih dahulu adalah air bersih, air sabun, air wangi-wangian, tirai penutup memandikan jenazah, gayung, dan tempat balai-balai pemandian jenazah. Cara memandikan jenazah: pasang tirai penutup pemandian jenazah, kemudian letakkan jenazah di atas balai-balai yang disediakan. Jenazah diletakkan di atas pangkuan kerabat yang dimandikan. Kerabat yang memangku ya, atau boleh langsung diletakkan Siramlah jenazah dengan air yang bersih dan mensucikan ke seluruh tubuh sambil diratakan. Perut jenazah hendaknya ditekan-tekan agar kotoran yang ada di dalam. Tadi dikatakan air yang bersih dan menyucikan. Apa bedanya bersih dan menyucikan? Kalau bersih Jangan malu-malu kok. Bersih dan menyucikan. kalau bersih itu belum tentu dia mensucikan. Kalau mensucikan bersih nggak tentu bersih. Contoh air yang bersih tapi tidak menyucikan. Oke, saya tunjuk ini jawabnya salah, benar. Air yang bersih tapi tidak menyucikan, air yang sudah terpakai. Ketika Anda ambil air wudhu, air yang muncul di dalam ember, Anda ambil lagi, itu mustakmal, bersih tapi tidak menyucikan, tidak bisa dipakai lagi. Oke, bukan ke sana. Kalian masih ingat kan arti? Lanjut. Bisa keluar dan bersih. Tadi dikatakan bisa menyimpan rahasia yang memandikan, inilah hal-hal tempat-tempat daerah-daerah tertentu harus digosok, dibersihkan. Miringkan jenazah untuk membersihkan bagian belakang tubuh sambil diratakan. Setelah selesai diratakan ke seluruh tubuh, kita ambil air sabun, ratakan air sabun ke seluruh tubuh jenazah sambil digosok-gosokkan. Saya pikir kelanjutannya ya seperti itu, ya kan? Teknik-teknik dasarnya tadi sudah saya uraikan, mulai dari sebelah kanan 3 kali menyiramkan dan lainnya cukup. Sekarang kita lanjutkan saja praktik menyolatkan, mengapani ya. Kita lihat. Bagian ini kita dapat melihat tata cara mengkafani jenazah yang harus dipersiapkan. Pertama, 5 lembar kain kafan untuk jenazah wanita, kapas, 3 tali ikat jenazah, kapur barus yang dihaluskan atau wangi-wangian. Cara pelaksanaan mengkafani jenazah: letakkan tali ikat jenazah tepat pada pos atas kepala, perut, dan kaki.
Setelah itu hamparkan kain kafan yang sudah disiapkan. Perhatikan pemasangan tali. Jadi talinya disiapkan. Jangan jenazahnya sudah dikafani, dibungkus, baru diangkat ramai-ramai, pasang tali. Ya kan? Jadi ketika jenazah sudah dirapikan kafannya, langsung saja mengikat. Dari kain kafan itu sendiri yang tidak berjahit, supaya dia praktis, ya, buat saja dari sini, ya. Ini contoh saja, bukan dengan kertas, tadi dari kain, ya, secara praktis saja, ya, kan? Cara membuat baju untuk jenazah. Jadinya begini, baju praktisnya kan, jadinya begini. Jenazahnya nanti yang gini. Jadi ini di atas kain kafan, ini jenazahnya langsung digulirkan, posisi kepalanya begini, sehingga ketika memasangnya cukup diginikan saja, selesai. Jadi tidak repot-repot dari kain kafan itu sendiri cara membuat bajunya, ya. Langsung kita prememorikan saja kelanjutannya karena kita waktu. Sholat ini, jika sholat jenazah itu laki-laki, lihat posisi yang sholat.
Tata cara sholat jenazah berikut dengan bacaannya. Karena ini pembelajaran, maka itu suaranya dikeraskan. Ketika sholat tidak perlu dikeraskan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahu Akbar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahu Akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu Seorang laki-laki mayatnya. wa'fu anhu Allahu Akbar Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Yang perempuan ya bacaannya sama, gerakan sama, hanya posisi jenazah atau yang sholat itu yang perlu diperhatikan perbedaannya. Itu posisinya. Kalau yang laki-laki tadi di kepala, kalau yang perempuan di pinggang. Posisinya ya. Kalian jangan bertanya ngaku Pak. Tidak bisa Pak jawab. Persoalannya itu. Ya. Kenapa yang laki-laki harus di kepala jenazah? Kenapa yang perempuan harus di pinggang? Latar belakangnya apa? Mungkin inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan barangkali untuk meneliti lebih lanjutnya, bolehlah itu dimasukkan dalam Google. Kita langsung saja ya, dengan menguburkan. Kita lihat waktu kita masih Pada bagian ini, kita dapat menyaksikan tata cara penguburan jenazah. Setelah mendekati tempat pemakaman, maka keranda dibuka dan jenazah kita bawa ke galian makam yang telah disiapkan. Jenazah dimasukkan pada posisi miring ke arah kiblat.
di sini letak jenazah, jenazah tanpa kepala. Nah, ini kepala, kepala. Miring ke kanan, miring ke kanan atau miring ke kiri? Menghadap kiblat, miring ke kanan. Karena posisi jantung harus berada di atas, seperti kita tidur biasa. Tidur miring, miringnya miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Kata Rasulullah, ke kanan itu karena memposisikan jantung agar di atas. Kalau begini, jantungnya didemping. Kata Rasulullah, ya. Nah, makanya kain tadi, papan tadi, untuk nutup jenazah begini. Jadi banyak tipe kamar kalau kita mau pesan. Yang lahan itu ada tipenya begini. Daftar saja. Ini tempat kita berdomisili. Ada tipe begini. Disembunyikan. Nah. Yang prinsip ada liang lahatnya. Jadi tidak ini untuk orang memasukkan jenazah, makanya dia 2 meter itu. Tempat kita ya seukur badan ini tempat kita itu ya. Dengan agak ditinggikan. Sekaligus diberikan tanda, misalnya dengan batu nisan. Mulai penimbunan, tidak ada diazankan ya, tidak ada diazankan. Jadi kalau Anda bertanya dengan Bapak, apa Pak tujuan azan itu? Salah tujuan, salah alamat. Azan itu mengajak orang untuk sholat. Sholat itu kewajiban orang hidup. Orang meninggal dunia, iza mata benu Adam, in qata amaluhu illa min salah sin. Amal jariah ilmu yuntafa'u bihi wa amalatu shalihu yad'ulahu, gitu kan. Orang yang meninggal dunia itu amalnya putus kecuali 3. Amal jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh mendoakan orang tua. Jadi azan tidak ada. Kalau Anda menyaksikan nanti ketika menguburkan jenazah diazankan, tidak usah Anda baca, biarkan saja, lihat saja, tidak usah. Pesan Pak Umay ini tidak ada. Ya, oke, lanjut. Bagaikan pepasi Pada bagian ini kita dapat menyaksikan tata cara. Demikian pemutaran audiovisual sampai jam 7.40, masih ada waktu sedikit. Gitu. Ini posisinya saya powerpoint-kan ketika kita dibaringkan di dalam liang lahat. Dibuka. Muka kita dibuka untuk ditempelkan ke tanah samping. Ya, nih. Ini tanah. Ya, ini tanah yang dibulatkan ini. Bukan untuk latihan angkat batu itu. Posisinya ini yang dimasukkan tadi.
Inilah komplek perumahannya. Pada akhirnya hanya ini yang kita terima. Ya, turut berduka cita dari kerabat yang mengunjungi kita, memberikan tempat. Dari penjelasan maupun penayangan visual tadi, sebelum kita masuk ke sesi praktik, silakan kalau ada yang mau Saya Syirah Sati dari kelompok 4 menanyakan. Ya. Bapak tadi kan mengatakan kalau azan itu tujuan untuk memanggil orang sholat. Nah, bagaimana dengan anak yang baru lahir itu kan diazankan? Itu tujuannya apa, Pak? Oke. Anak baru lahir. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Sebelum Bapak jelaskan, ada yang mau memberikan penjelasan untuk sharing, berbagi informasi. Pertanyaannya adalah, kalau jenazah itu tidak diazankan, bagaimana dengan bayi? Bayi itu diazankan. Mengapa demikian? Silakan kalau ada yang mau memberikan penjelasan. Rifki, kenapa kok? Logikanya datang diazankan, balik juga diazankan, kan gitu. Ya. Waktu itu kan. Stop. Intinya sudah terjawab. Ada yang lain? Nomor 5. Kenapa kok bayi itu diazankan? Kalau meninggal dunia tidak. Ya, semangatnya sama. Kenapa kok bayi diazankan? Karena bayi kan hidup, perjalanannya masih jauh kan? Dibekali dengan suara-suara. Kenapa kok mayat tidak diazankan? Ya mayat stop, selesai. Dia sudah masuk garasi. Tidak perlu lagi diingatkan, nggak perlu lagi. Mayat sudah selesai. Tadi 3 hari itu sudah putus kan? Ngapain lagi mau diingatkan agar sholat? Ayo kita mencari kemenangan, hayya 'alal falah. Dia sudah in qata asairu amal, amalnya sudah terputus kalau sudah meninggal dunia. Kalau bayi wajar diazankan karena dia perjalanan hidupnya masih panjang menurut akal. Jangan menggunakan konsep idza arada syai'an ayaqula lahu fayakun kan? Kata kamu belum tentu bayi juga bisa mati, yo. Oke, itu ya. Ada lagi? Selesai ya? Hah? Kan disebutkan bahwa saat memandikan itu jenazah dihidupkan. Ya. Nah, kita membaca niatnya seperti kita membaca niat wudhu sebelum sholat atau dari doa. Oke. Terus yang kedua, di video tadi di video sinyalkan hanya bernama takbir. Pertanyaan pertama, diudukkan. Bagaimana niatnya? Ada yang bisa? Niat mewujudkan mayat. Silakan. Ya? Niat mewujudkan mayat. Aku mengudukkan mayat ini karena Allah. Selesai, bisa ya. Di hati, ya. Itu niatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, takbir. Tadi 3.
mungkin tidak selesai, stop. Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar, baca selawat, Allahu Akbar, baca doa, Allahu Akbar, baca doa. 4 cukup. Mungkin dari itu stop. Atau itu untuk 3 dan 4-nya, karena itu membaca doa, karena ini sifatnya pembelajaran. Tetap 4 takbir, ya kan? Tidak ada 3 takbir. Terakhir. Jadi kan sudah Bapak jelasin kalau misalkan dari suku rangkaian 4 itu hukumnya tuh satu kifayah ya. Bagaimana saat kita tuh menemukan satu kejadian mayat itu tidak dikenali identitasnya sampai dia tuh kita tuh tidak tahu itu siapa, apa itu wajib juga di sholatkan di kubur segala macam itu. Apakah dia muslim atau dia non muslim? Kita tidak dikenal. Baik, saya ada yang mau terpesona dengar suara Oke, saya tambahkan. Benar jawabannya. Sebaiknya diperlakukan 4 kewajiban itu. Ya kan? Baiknya begitu. Saya tambahkan. Kalau kita masih kabur identitas orang ini Islam atau bukan, kembalikan ke asal. Apa maksud kembali kepada asal? Kata Rasulullah, manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah menurut hadis itu mengakui la ilaha illallah, hubungan dalam Al-Quran, gitu kan? Alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, bahwa ruh kita ini sudah komit bahwa Allah itu adalah Tuhan-nya, kembalikan ke asal. Kesimpulannya, sebaiknya diperlakukan 4 kewajiban itu. Ya, atau ras mau gitu ya. Yang jelas kalau ternyata dia benar Islam berarti fardu kifayahnya selesai. Gitu kan? Baik, saya kira demikian. Kita sekarang masuk ke mempraktikkan waktu kita sampai 8:10. Kita sampai ke 8:10. Sekarang saya minta kelompok 2 untuk mempraktikkan menghafali. Anak kelompok 2? Ya. Kalian saya beri tugas untuk menghafali. Kalau memang cukup nanti semua kelompok akan terbagi. Kalau memang waktu tidak cukup, tolong perhatikan paling tidak hari ini cara menghafali. Ya. Waktu kita hanya silakan. Oh ya. Ini alat. Soal mengamurkan kabur barus tadi primomorikan saja. Ini kan dipantonkan saja ya. Gunakan seperti pantom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan cara mengkafani jenazah. Pertama, membentangkan 4 tali mengikat. 5 sejumlahnya saja. 3 itu tidak terjadi masalah. 3, 4, 5, 10 ya sebenarnya. Tali yang paling panjang diletakkan di bagian tengah.
panjang menutupi seluruh tubuh. Iya, mulanya kan. Lalu yang kedua, agak sebelah kalau luar lagi. Ya. Ini murim ini ya, murim ya. Yang kamu ya, karena dia satu-satunya laki-laki. Anaknya. Kain basahan. Kain basahan. Ini bagian baju. Sedikit ya. Ini bagian kerudung. Kerudung. Mayatnya hanya. Ini cuci tangannya taruh di Tangan posisinya seperti kita sholat. Anggap saja seperti itu. Jadikan sebagai celana. Anggaplah mayat yang berpulang ke badan. Anggaplah dari anggaplah sudah dikasih di bagian hidung, telinga, mata, dan segala lupa yang murni. Sekarang kita Ini kain basah, kain basahan. Ya. Wajah dia tinggal putih, tinggal hitam.
Gampang kan ya. Ikat tali ikanannya. Mak padu deh. Akhirnya jadilah Baik, bagus sekali. Artinya kelompok 2 tidak bisa paham kalau sekiranya itu mengapa jenazah. Ya seperti itu. Ya tidak ada ya ketentuan yang menyulitkan. Prinsipnya yang gampang-gampang saja, yang mudah-mudah saja. Itu saja, jangan sampai menyulitkan. Karena Islam itu ya mungkin kita bukan itu sulit. Mari kita hapus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke asalnya. Iyalah. Selanjutnya saya minta untuk menyolatkan. Coba kelompok 3. Ada 5 poin. Ini semangatnya sama. Mau mari kita anggap saja di sana kiblatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan Jangan mundur-mundur, ada Pak Yudi di belakang. akan menunjukkan tata cara dalam penyolatan jenazah yang akan diimami sini di sholat itu berjamaah. Ya. Imamnya tuh gantian. Jenazahnya laki-laki perempuan. Laki-laki jenazah. Apa saja laki-laki. Ya. Ya, enggak apa-apa. Kepala jenazah laki-laki diseluruskan dengan si imam. Iya. Bacanya dikeraskan. Baiklah, yang pertama kali dilakukan itu niat dulu, niatnya boleh dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa penting niat. Niat itu berasal dari akan dicontohkan. Nah iya, silakan. Di dalam sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. Yang takbir pertama itu berisi surat pembacaan surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir kedua terdiri dari salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Doa ketiga itu takbir ketiga berisi doa untuk si jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat berisi dari doa untuk orang-orang yang ditinggalkan dari jenazah itu sendiri. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi Yang terakhir adalah wabarakatuh. dalam sholat jenazah tidak ada ruku ataupun sujud. Baik Pak. Karena sholat jenazah ini tidak ada ruku dan sujud untuk menghemat tempat dan untuk memperbanyak jumlah orang yang sholat, ya, itu disunahkan dirapatkan. Nah, kalau tadi karena lain jenis saf yang keduanya, maka itu agak ke belakang, gitu kan? Ya. Kalau dia satu jenis, ini dengan imamnya, nah, seperti itu, sehingga dia bisa untuk takbir saja tidak apa-apa. Malah takbirnya kadang-kadang kan begini saja cukup gitu, nggak usah pakai begini. Ya, jadi rapat sehingga para pengunjung pentakziah itu bisa ikut semua, bukan sengaja dijadikan ajang untuk ngobrol dan tidak. Nah kalau yang perempuan, karena di depannya laki-laki, ya caranya seperti ini tidak apa-apa. Kalau di dekat ini nanti lain perhatian, fokusnya sudah berbeda, kan? Ya itu saja. Terima kasih. Lalu kembali ke waktu kita masih 10 menit lagi, kita masih sempat untuk memperagakan memandikan jenazah. Ya, memandikan. Kita belum ya memandikan ya. Mengapa sudah memandikan? Ya kelompok 1 ya. Coba. Ya. Ini gayungnya ya. Ini gayungnya. Atau gini aja, kamu pakai kursi. Ya, sana dipakai supaya yang banyak bisa lihat. Kita perhatikan praktik memandikan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara memandikan jenazah. Pertama, alat bahan yang disiapkan. Pertama adalah air bersih yang disucikan. Kedua adalah air sabun. Kemudian air wangi-wangian. Gayung untuk menyiramnya. Dan balai-balai untuk menutup proses pemandian. Ya. Sekaligus tirai penutup, kemudian balai alas untuk memandikan. Baiklah, kami akan memulai tata cara untuk memandikan jenazah. Pertama, Pertama, letakkan jenazah di atas pangkuan kerabat dekat. Kemudian ratakan seluruh tubuh jenazah dengan air.
agak dimiringkan agar bisa membersihkan bagian belakang dari jenazah tersebut. Kemudian agak dudukkan jenazah dan kemudian perutnya agak diurut agar kotoran yang ada di dalam perutnya dapat keluar. Selanjutnya bersihkan air sabun dengan menyiramkan dengan air bersih. Terakhir, setelah dibersihkan, siram jenazah dengan air kapur barus. Kemudian wudhukan jenazah seperti apabila kita berwudhu, anggota wudhu. Kemudian tubuh jenazah yang basah dilapkan dengan anduk juga. Sudah bersihkan. Ini tadi sibuk nyiram terus ya. Pokoknya nyiram kan. Kerja membersihkan kapan? Kan dilihat dulu, dibersihkan, tidak cukup disiram saja, nanti kotorannya tidak lepas gitu ya. Makanya tadi kan syarat orang memandikan jenazah itu dia bisa menyimpan rahasia gitu kan. Siapa tahu ketika ini kan kebetulan si cewek ini kan selama ini tadi casingnya bagus, rupanya mesinnya ada ini. Iya kan? Banyak debu-dempulan rupanya kan, pas dibuka. Kalau casing tampak luar, aduhai gitu kan. Nah, kalau dia tidak bisa menyimpan rahasia, diceritakan oleh orang. Oke, saya kira itu sebagai tambahan penjelasan dari saya ya. Terima kasih. Silakan. Kita lihat kembali prosesi memandikan jenazah tadi kan. Nih, memandikan jenazah. Jadi tidak cukup hanya sekedar disiram-siram saja, ya digosok-gosok gitu kan. Lihat ini. Memandikan 3 kali 5 Nah, itu kan atau gosok kan? sesuai dengan kebutuhan disiram gitu. Hendaklah memandikannya itu dengan bilangan yang ganjil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igsilnaha thalathan, atau khamsan, atau sab'an, atau aktsar min dzalik." Ini alat-alatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bima'in wa sidrin," dan yang semisalnya, di bawah kain penutupnya seperti kaos tangan, lap, dan yang semisalnya, di bawah kain penutup badannya setelah seluruh pakaian dilepaskan. Untuk laki-laki, kain penutup menutupi mulai dari bagian pusar sampai bagian lutut. Kain basahan tadi. Adapun untuk wanita, kain penutup menutupi bagian dada sampai lutut. Adapun apabila suami memandikan istri atau istri memandikan suami, maka tidak perlu
kecuali orang yang mati ketika ihram, maka tidak. Ke-10, yang memandikan hendaklah orang yang paling tahu tentang sunnah memandikan, apalagi jika dia dari keluarganya atau kerabatnya. Ke-11, orang yang memandikan mayat akan mendapatkan pahala yang besar dengan 2 syarat. Yang pertama, dia menutupi catatnya dan tidak menceritakan perkara yang dibencinya. Baik, sebagai bagian penutup dari pertemuan kita hari ini, saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa 4 kewajiban itu, ya, yang pertama memandikan, ketentuan pokok dilihat dari jenis yang memandikan dengan yang dimandikan, syaratnya apa? Jadi, yang lagi jenis. Atau saya spesifikasikan pertanyaan saya, ketentuan jenis kelamin, ya, jenis kelamin maksudnya ada. Orang yang memandikan jenazah itu samanya apa? Kali ini saja ini. Ya, sama jenisnya. Laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Terus ketika mana laki-laki boleh memandikan perempuan? Kalau laki-laki itu muhrim dari jenazah. Ada lagi? Ketika mana lagi? Ayo. Yang bawah ya. Ya. Saya minta kamu. Kalau Allah maghfir lahu warhamhu itu jenis jenazahnya laki-laki. Dari mana? Ya dari ibunya, bukan Maidi ya. Ya. Oke. Ya demikian. Pertanyaan sudah bisa dijawab, walaupun harus diberikan terus ya. Saya mengharapkan ya keterampilan untuk menjalankan mengurus jenazah ini harus Anda pahami, karena ini sifatnya wajib. Ya, wajib. Kita tidak bisa hanya sekedar menyerahkan ke profesi yang punya jasa seperti itu. Ya. Siapa tahu Anda nanti tugasnya jauh di sana kan. Ada tetangga meninggal dunia, sementara yang lainnya kebingungan mau diapakan jenazah ini. Saya minta Anda harus mampu mengambil inisiatif mau diapakan jenazah ini. Ya. Dan ketika Anda takziah, jangan ajang takziah itu dijadikan ajang untuk ngobrol dan silaturahmi. Bukan itu yang utama. Nah, sehingga ketika sholat jenazah, bukan hanya 2-3 orang yang sudah tua-tua saja. Saya minta Anda juga ikut ketika takziah. Demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, saya jelaskan, ada manfaatnya. Ya, itu sifatnya hanya dasar dan garis besar saja. Lebih lanjut silakan Anda baca buku lebih lanjut, sehingga wawasan Anda tentang penyelenggaraan jenazah ini memang betul-betul mumpuni dan dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Waktu saya sudah lewat 2 menit, berbeda dengan waktu bagian kantor, sehingga belum kedengaran. Ya. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi